Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Meisha Kalangi dengan NIM 200611012261. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan materi tentang emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah salah satu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian dalam kurung positif dan negatif yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Emosi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan. Hal ini menyebabkan emosi dapat berdampingan kehidupan sehari-hari dengan berbagai kompleksitasnya. Selanjutnya, emosi dasar. Terdapat banyak emosi yang meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, benci, harapan, kecemburuan, cinta, angkuh, kesedihan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk berpikir dalam istilah emosi, tanda kutip dasar, karena emosi yang jarang dialami, seperti syok, dapat memberikan efek yang kuat. Salah satu dasar mengklasifikasi emosi adalah dengan bertanya, apakah ia positif atau negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa bersyukur, mengungkapkan evaluasi atau perasaan yang menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah, tetapi ingatlah bahwa emosi tidak bisa netral. Kecerdasan emosional telah menjadi konsep yang kontroversial dalam perilaku keorganisasian, dengan adanya faktor pendukung dan penentang di dalamnya antara lain. Yang pertama, kasus yang mendukung untuk kecerdasan emosi. A. Daya tarik intuitif adalah intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik. B. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti bukti menyatakan level tinggi. Kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. C. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi dalam sebuah studi. Orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional dalam kurung bagian korteks prefrontal memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Yang kedua, kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional A. Para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Maksudnya adalah ini merupakan perspektif atas kecerdasan emosional yang berdasarkan kemampuan. B. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional sebagai bentuk inteligensia. C. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian, dengan lebih berbeda karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan intervensi dan kepribadian. Selanjutnya yaitu aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama, seleksi. Kedua, pengambilan keputusan. 3, kreativitas. 4, motivasi. 5, kepemimpinan. 6, negosiasi. 7, layanan pelanggan. 8, sikap kerja. 9, perilaku menyimpang di tempat kerja. 10, keselamatan dan cedera di tempat kerja. 11, bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati. Selanjutnya, budaya dan emosi. Budaya memberi interpretasi yang berbeda terhadap emosi. Contoh, di Amerika Serikat, senyum dianggap sebagai bentuk keramahan. Namun, di Israel dianggap sebagai bentuk tidak berpengalaman. Sekian hasil dari presentasi saya. Diucapkan banyak terima kasih. Salam sehat.